bertentangan dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan KUHAP terkait dengan kewajiban menghadirkan terdakwa secara fisik di depan persidangan. Demikian juga dengan saksi dan ahli. Kedua, sidang online menyulitkan penggalian kebenaran material. Ketiga, rentan dengan gangguan jaringan dan peretasan. Tulis Gendo lagi. Selain itu, pihak Jering SID mengatakan bahwa PN Denpasar sendiri masih menggelar sidang pidana dan perdata atas kasus lain. Ditambah lagi tes Jering SID menunjukkan hasil negatif. Keempat, fakta bahwa sampai saat ini PN Denpasar masih tetap menggelar sidang tatap muka, baik perkara pidana maupun perdata. Kelima, fakta Jering negatif sehingga tidak perlu dikhawatirkan menularkan. Sambungnya. Masih dalam poin-poinnya itu, pihak Jering SID mengatakan bahwa sidang tidak perlu digelar secara online, dengan catatan tetap menerapkan protokol kesehatan yang berlaku. Keenam, sidang tatap muka bisa digelar dengan penerapan protokol kesehatan. Ketujuh, sidang online dengan live streaming tetap berpotensi merampas hak konstitusi dan HAM Jering. Tambahnya. Terakhir, Gendo menyinggung soal hak konstitusi dan HAM. Atas dasar untuk menjamin hak konstitusi dan HAM untuk pemenuhan hak atas keadilan dengan prinsip persamaan kedudukan semua orang di hadapan hukum, maka kami menolak sidang online atas perkara Jering dan meminta digelar sidang tatap muka. Ada dua ya, ada yang sidang langsung atau tatap muka, sebagaimana kata atau kalimat penasihat hukum ada yang online atau virtual bagi terdakwa yang ditahan. Itu sidangnya dilakukan secara virtual atau telekonferensi. Itu sudah menjadi kesepakatan antara Kapolri, Kejagung, Menteri, dan MA di tingkat bawah pengadilan Kapolres, Kejari, dan LP. Itu jadi kesetaraan di hadapan hukum, karena selama ini sidang dilakukan secara online. Jelas Sobandi? Sementara itu, Sobandi menegaskan bahwa sidang perdana Jering SID terkait kasus ID Kacung WHO akan tetap digelar secara online. Untuk sementara, permintaan dari pengacara Jering, Ketua Pengadilan tetap menyatakan sidang secara online. Selanjutnya, kewenangan itu ada di majelis hakim. Itu kita lihat di majelis hakim, apakah nanti melakukan penahanan atau penangguhan penahanan. Kalau penangguhan penahanan, maka sidangnya akan secara langsung gitu. Kalau masih ditahan, sidangnya tetap online atau virtual. Tegas Sobandi. Dengan ditolaknya surat permohonan penolakan persidangan yang dilakukan oleh tim kuasa hukum Jering, maka dengan demikian, sidang kasus ujaran kebencian yang menjerat Jering akan tetap dilakukan secara online. Sidang perdana Jering akan berlangsung pada Kamis 10 September 2020. Sidang digelar secara online dan pihak pengadilan negeri atau PN Denpasar juga akan menyediakan live streaming.
Sementara itu, menjelang sidang perdana Jering SID, ratusan pendukung Jering melakukan aksi di depan kantor Gubernur Bali. Mereka menuntut Jering dibebaskan. Dilansir dari Detikcom, para peserta aksi Long March dari parkir Timun Renon hingga melakukan orasi ke depan kantor gubernur pada Selasa 8 September 2020. Massa juga membawa bendera bertuliskan, "Bebaskan Jering SID". Pendemo meminta bertemu dengan Gubernur Bali Iwayan Koster. Selain mendesak bebaskan Jering, para peserta menolak sidang perdana ID Kacung WHO dilakukan secara online atau daring. Lalu bagaimana menurut kalian tentang kebijakan sidang online yang ditujukan ke Jering SID guys? Tulis masukan kalian pada kolom komentar ya. Demikian video untuk kali ini. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Sampai